Shalom, selamat pagi, selamat jumpa kembali pada hari Kamis, hari ini tanggal 24 September 2020. Renungan firman Allah akan sama-sama kita membaca di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, pasal pertama, ayat pertama dan ayat kedua. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Di sini dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, awal atau dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi surat ini ditulis, surat ini ditujukan kepada orang-orang kudus dalam Kristus Yesus, jemaat yang ada di Filipi, dan bukan hanya jemaat tetapi para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Penekanannya di sini bagaimana tentang kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah itu senantiasa dialami oleh jemaat yang ada di Filipi, baik juga para penilik jemaat maupun para diaken, supaya senantiasa benar-benar merasakan damai sejahtera dari Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi biarlah kasih karunia, damai sejahtera itu yang dari Allah menyertai jemaat. Dan pagi hari ini biarlah juga damai sejahtera Allah itu kita alami, kita rasakan. Nah, di sini apakah yang dimaksud dengan damai? Damai artinya ingin mengalami ketentraman, ketenangan, itu secara lahiriah. Kita mau alami ketentraman, ketenangan, itulah dikatakan damai. Tapi berbeda dengan damai sejahtera dari Allah, damai sejahtera dari Allah. Sebab itu seringkali hilang damai sejahtera dari Allah, karena ternyata ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kegelisahan, ada kekecewaan, ada keputusasaan, dan hal-hal inilah yang membuat hilang damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kekecewaan, keputusasaan, dan yang lain-lain itu dapat benar-benar mempengaruhi kita sebagai orang yang percaya, sehingga kita bisa hilang pengharapan kepada Tuhan, bisa iman kita goyah, karena adanya kekhawatiran, adanya ketakutan, kegelisahan. Sebab itu kita perlu damai sejahtera Allah. Nah,
Ada hal-hal yang perlu saudara dan saya perhatikan supaya kita benar-benar tetap memiliki damai sejahtera Allah itu. Ada yang bisa mempengaruhi, membuat hilang damai, ya. Karena apa? Dari pendengaran. Apa yang kita dengar itu bisa mempengaruhi hati kita, bisa mempengaruhi perasaan kita. Kalau kita dengar yang baik, ya, maka mempengaruhi hati kita. Ada hal-hal positif yang masuk, yang kita dengar. Tapi kalau kita dengar hal-hal yang tidak baik, contohnya mungkin kita dengar, ya, kekurangan orang, kejelekan orang, ada orang yang menceritakan kepada kita masalah orang lain, kekurangan orang lain, itu bisa mempengaruhi kita. Mempengaruhi kita, bisa mempengaruhi hati kita. Yang tadinya kita bisa mengalami ketenangan, tapi ketika kita mendengar ada cerita yang tidak baik, kekurangan orang, ya, mempengaruhi kita. Nah, itu dari pendengaran. Apa yang kita lihat? Yang kedua, apa yang kita lihat itu bisa mempengaruhi damai sejahtera kita. Kita lihat mungkin, ya, lihat sesuatu kejadian yang terjadi, yang mungkin kita lihat dalam video, dalam WA dikirim, ya, bisa mempengaruhi hati kita. Ada rasa ketakutan. Apalagi sekarang dalam masa COVID, banyak, ya, video-video yang dikirim melalui WA, Facebook. Itu bisa mempengaruhi kita, hilang damai sukacita, damai sejahtera kita. Dan yang ketiga, ya, apa yang kita pikir. Ketika kita dengar, kita lihat, akan masuk di dalam pikiran kita. Kita pikir, mempengaruhi damai sejahtera kita. Apa yang kita pikir? Kita pikirkan kejelekan orang. Kita pikirkan macam-macam, ya, banyak-banyak hal yang kita pikir. Masalah persoalan kita mungkin secara pribadi, ya, mungkin di dalam usaha, mungkin juga di dalam pekerjaan, pendidikan, banyak hal yang bisa mempengaruhi pikiran kita. Itu juga yang bisa membuat hilang damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, milikilah senantiasa damai sejahtera Allah. Di dalam Roma pasal 5 kita lihat, ya, apa yang harus kita perhatikan sehingga kita tetap mengalami damai sejahtera Allah. Roma pasal 5 ayat pertama dan ayat yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi bagaimana hati kita yang melekat kepada Tuhan, bagaimana kita punya keyakinan kalau kita ini adalah orang-orang yang telah dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena ada
curahan darah Yesus. Kita yang tadinya berdosa, ya, kita diterima, kita dibenarkan, dipulihkan, disucikan segala dosa kita. Sebab itu dalam Roma pasal 5 ini diingatkan kepada kita, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Artinya kita benar-benar harus berdamai dengan Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ada damai dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, kita selalu mau berdamai dengan Allah. Artinya, kita selalu mau hidup dalam kebenaran, taat kepada perintahnya. Kita dekat dengan Dia. Kita mau berdamai dengan Allah, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Apa yang harus saudara dan saya lakukan, apa yang harus kita buat, ya. Sebab itu kalau kita mau memiliki damai sejahtera Allah, ya, mari kita memperbaiki hubungan yang baik dengan Allah. Setiap saat, setiap waktu. Biarlah damai sejahtera Allah di hari yang baru ini senantiasa saudara dan saya alami. Di sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, kita mau alami damai sejahtera Allah. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama juga dikatakan demikian. 1 Korintus pasal pertama ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pagi hari ini kita mau alami dan rasakan bagaimana damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Bukan hanya jemaat yang ada di Korintus, Filipi, tetapi kita semua yang telah ditebus, ya. Kita semua sebagai orang yang telah dikuduskan, dikatakan dalam Kristus Yesus. Biarlah kita mengalami juga damai sejahtera Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Jadi bukan damai sejahtera dari dunia ini. Dunia bisa memberikan kita damai sejahtera, tetapi hanya sementara, lahiriah. Tapi berbeda dengan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Karena kalau damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, itu akan menyertai kita terus sampai selama-lamanya. Karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Biarlah kita tetap percaya bersandar kepada Tuhan. Puji Tuhan, di hari yang baru ini milikilah damai sejahtera Allah. Sehingga dalam segala aktivitas kita tidak akan bersungut-sungut, tetapi selalu ada ucapan syukur, ya, yang kita panjatkan kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus di dalam ayat yang keempat, dalam 1 Korintus pasal pertama ayat keempat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi
kasih karunia Allah itu dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya, ya, dalam Kristus Yesus, sehingga damai sejahtera Allah saudara dan saya tetap alami, dan kita akan selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, pagi hari ini ya Tuhan, firman-Mu boleh meneguhkan iman kami, supaya kami tetap ya Tuhan menjaga hubungan dengan Engkau. Dan kami akan mengalami damai sejahtera Allah, damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami, bukan damai sejahtera dari dunia ini. Tetapi Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kasih karunia-Mu senantiasa menyertai hidup kami, sehingga damai sejahtera Allah kami tetap alami. Sehingga di dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, apapun yang kami buat ya Tuhan, yang kami lakukan, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau memberikan kami damai sejahtera-Mu, sukacita di dalam Engkau. Dan kami percaya apa yang kami buat saat ini, hari ini berhasil, sukses ya Tuhan. Dalam usaha, dalam pekerjaan ya Tuhan, bahkan dalam pendidikan anak-anak-Mu, semua boleh berhasil oleh karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terpuji hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami peralaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, jangan lupa untuk terus ya membagikan renungan ini kepada yang lain, dan juga bagi saudara yang belum subscribe, silahkan tekan tombol merah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.